Chelsea umumkan skuad Conference League tanpa Cole Palmer. Chelsea mengumumkan skuad untuk Liga Konferensi 2024-2025. Ada 3 inti tidak dibawa dan salah satunya adalah Cole Palmer. 3 nama yang dipastikan absen dalam turnamen tersebut adalah Cole Palmer, Wesley Fofana, dan juga Romeo Lavia. Mereka tidak diikutsertakan demi bisa menjaga kondisi sang pemain. Jude Bellingham diproyeksikan main dalam 1.200 laga. Perubahan-perubahan format kompetisi sepak bola saat ini membuat para pemain melakoni lebih banyak laga, dan Jude Bellingham sampai diproyeksikan bertanding sebanyak 1.200 kali. Perhitungan itu berangkat dari statistik bahwa saat ini tidak ada pemain Inggris berusia 21 tahun yang punya menit bermain sebanyak Jude Bellingham. Saat ini ia sudah tembus mencapai 19.000 menit. FIFA menyoroti bertambahnya beban pemain masa kini seiring dengan bertambahnya jumlah pertandingan. Tim Garuda tahan Green Falcon 1-1. Timnas Indonesia menahan imbang Arab Saudi 1-1. Timnas Garuda sempat unggul lebih dahulu lewat gol dari Sandy Walsh di menit ke-19. Arab Saudi kemudian berhasil menyamakan kedudukan melalui Musab Al-Juwair menjelang laga turun minum di babak pertama, dan skor 1-1 tertahan hingga babak 90 menit. Hasil ini membuat timnas meraih 1 poin dan berada di urutan keempat klasemen sementara dari grup C. Debut Martin Paes di timnas, blunder tepis penalti sampai bikin rawan Mancini dipecat. Martin Paes untuk pertama kalinya berseragam timnas Indonesia kalah melawan Arab Saudi. Pertandingan ini nyaris saja menandai debut bencana kiper 26 tahun tersebut. Pada menit ke-77 ia melakukan kesalahan saat menerima bola di area sendiri di bawah tekanan lawan yang berujung kepada penalti. Namun ia kemudian menuntaskan dengan menepis penalti tersebut. Keberhasilan Paes bangkit dari blunder dan menjaga skor akhir 1-1 bertahan hingga peluit akhir. Hasil ini membuat posisi dari Roberto Mancini menjadi rawan dipecat setelah Arab gagal di Piala Asia dan tak menunjukkan permainan positif di ajang kualifikasi Piala Dunia kali ini. Cristiano Ronaldo sudah tembus 900 gol. Cristiano Ronaldo mengukir satu catatan spesial lagi dalam karirnya. Kini ia sudah mencapai 900 gol baik di klub maupun di timnas. Gol itu dicetak Ronaldo kala membela Portugal melawan Kroasia di ajang UEFA Nations League. Pemain 39 tahun itu membuat gol kedua di menit ke-34 yang memastikan Portugal menang 2-1 di Estadio da Luz. Gol itu membawa Ronaldo ke gol ke-900 dengan rinciannya adalah 769 gol untuk level klub, sementara 131 gol ditorehkan untuk level timnas. Kualifikasi Piala Dunia, Jepang bantai Cina 7-0. Putaran ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 sudah berjalan. Jepang berhasil menghantam Cina 7-0 dan Bahrain berhasil mengalahkan Australia. Disebutkan bahwa Australia kalah 0-1 meski tampil di kandang sendiri dan mereka kebobolan karena gol bunuh diri Hari Sotar di menit ke-89. Hasil itu membuat Jepang berada di posisi puncak klasemen, sementara Bahrain berada di posisi yang kedua. Pelatih timnas Inggris eksperimen dengan debut 3 bintang muda. Lee Carsley diprediksi akan memberikan debut kepada 3 pemain dalam formasi eksperimen saat timnas Inggris menghadapi Republik Irlandia di ajang UEFA Nations League. Noni Madueke, Morgan Gibbs, Tino Livramento, dan juga Angel Gomez akan bisa menjalani debut internasional mereka. Absen bela timnas Federico Chiesa pilih fokus pulihkan kebugaran. Federico Chiesa memutuskan absen memperkuat timnas Italia di ajang UEFA Nations League. Sang pemain di Tengarai lebih memilih untuk memulihkan kondisinya bersama Liverpool. Chiesa dan saya berbicara dan membuat penilaian yang cukup adil, kata dari Spalletti. Saya seharusnya membawanya sebagai pemain pelapis, bukan ikut bermain. Dia mengatakan kepada saya bahwa dia telah berbicara dengan klub barunya dan bahwa dia perlu melakukan persiapan khusus dengan mereka, ujar dari Spalletti.
Barcelona akan jual jersey termahal di Spanyol musim ini. Dilansir dari laman resmi Barcelona, Blaugrana resmi merilis jersey kedua mereka di musim ini. Jersey kedua Barcelona ini didominasi dengan warna hitam. Menurut laporan Mundo Deportivo, Barcelona mematok harga yang sangat tinggi untuk jersey kedua mereka musim ini. Untuk versi supporter, Barcelona mematok harga mencapai 114 euro atau setara dengan 1,97 juta rupiah. Harga tersebut bahkan lebih tinggi dibandingkan jersey termahal milik Real Madrid. Lamine Yamal cetak sejarah saat namanya masuk ke Ballon d'Or. Lamine Yamal menjadi pesepak bola termuda yang pernah dinominasikan untuk penghargaan Ballon d'Or. Pemain sensasional 17 tahun tersebut merupakan salah satu dari 30 pemain teratas yang dinominasikan untuk penghargaan bergengsi tersebut. Nominasi Ballon d'Or dan juga Copa Trophy serta Golden Boy Awards menjadi bukti lebih lanjut tentang bakat Yamal yang tak tertandingi dan mengingat usianya yang masih cukup muda. Tak mampu saingi Al Hilal, Arsenal gagal daratkan Marcos Leonardo. Arsenal dikabarkan gagal mendatangkan penyerang muda Brasil yakni Marcos Leonardo pada detik-detik akhir bursa transfer. The Gunners dikabarkan telah mengajukan tawaran sebesar 25,5 juta pound sterling. Namun tawaran tersebut tidak membuahkan hasil. Marcos Leonardo kini telah menandatangani kontrak 5 tahun dengan Al Hilal yang telah membayarnya sekitar 33,7 juta pound sterling dari Benfica. Marco Reus akui tolak tawaran klub Bundesliga demi hormati Dortmund. Sebelum memutuskan bergabung dengan LA Galaxy, Marco Reus mengakui bahwa dirinya menerima tawaran dari beberapa klub Bundesliga dan juga klub Arab Saudi. Akan tetapi Reus memilih untuk menolak tawaran mereka, terutama dari klub Bundesliga, karena ia tidak ingin mengkhianati Borussia Dortmund. Dan kini Reus telah resmi bergabung dengan klub raksasa MLS yakni LA Galaxy dengan kontrak hingga 31 Desember 2026 mendatang. Batal datangan Rabiot, AC Milan pastikan Ismail Bennacer tetap bertahan di tim. AC Milan akhirnya menyerah dalam upaya mereka mendatangkan Adrien Rabiot. Keputusan ini juga memastikan Ismail Bennacer akan tetap bersama Rossoneri. Bennacer merupakan salah satu pemain dengan gaji tertinggi di Milan, dengan gaji mencapai 4 juta euro per musimnya, dan diyakini akan tetap menjadi bagian dari skuad Paulo Fonseca musim ini. Rodri dinilai sangat pantas meraih Ballon d'Or 2024. Ada banyak pemain yang difavoritkan untuk meraih Ballon d'Or 2024. Namun dua mantan striker timnas Inggris yakni Alan Shearer dan juga Gary Lineker menganggap bahwa Rodri sangat pantas meraih berdasarkan prestasinya sepanjang musim lalu. Rodri memainkan peran penting dalam membawa Manchester City memenangkan gelar Liga Inggris keempat mereka secara beruntun, dan ia pun tampil mengesankan bersama timnas Spanyol saat menjuarai Euro 2024. Demi balik ke timnas Inggris, Marcus Rashford harus tinggalkan Manchester United. Marcus Rashford disarankan untuk meninggalkan Manchester United demi membuka peluang kembali ke timnas Inggris. Saat ini Rashford tak lagi jadi pilihan di timnas Inggris. Rashford memang terus mengalami kesulitan di MU sejak musim 2023-2024 yang lalu. Padahal di musim sebelumnya dia tampil apik dan mencetakkan banyak gol. Tetapi di musim lalu Rashford hanya mencetakkan 7 gol saja di Liga Inggris. Sulit cetak gol, MU harusnya datangkan Dani Olmo. Mantan striker United yakni Luis Zaha menyayangkan Setan Merah tidak mendatangkan bintang Spanyol Dani Olmo pada bursa transfer musim panas. Zaha melihat bahwa Manchester United tidak punya pemain yang bisa rutin mencetakkan gol. Karena itu ia menyayangkan Setan Merah tidak mendatangkan Dani Olmo. Saya ingin sekali melihat Olmo bergabung sebelum ia pindah ke Barcelona. Ia telah membuktikan bahwa ia bisa mencetakkan gol dan memberikan assist. Ia adalah tipe pemain yang dibutuhkan saat ini oleh MU, ujar dari Zaha. Sevilla menjauh, mantan striker dari Atletico Madrid masih cari klub baru. Mantan striker Atletico Madrid dan Barcelona Memphis Depay dikabarkan masih mencari klub baru. Klub La Liga Sevilla yang terkini dikaitkan dengan transfer pemain asal Belanda tersebut ternyata semakin menjauh karena merasa sang pemain di luar jangkauan mereka. Kabar terkini menyebut bahwa Corinthians dari Brasil kepada mantan striker dari Los Rojiblancos tersebut jika bersedia pindah ke Brasil.
Ronaldo ajukan permintaan pertama kepada Al Nassr. Cristiano Ronaldo mengajukan permintaan pertama kepada Al Nassr di musim panas kali ini, yakni membajak incaran dari Manchester United. Kapten timnas Portugal itu meminta klubnya untuk bisa mendatangkan satu gelandang ternama Eropa. Sosok yang dimaksud adalah Adrien Rabiot. Rabiot sendiri sampai saat ini memang masih belum memiliki klub yang baru. Jika bergabung dengan Al Nassr, maka Rabiot akan kembali bermain satu tim dengan Cristiano Ronaldo. Di depak MU, Anthony Martial bakal lanjutkan karirnya di Brasil. Ada informasi menarik dari Anthony Martial. Mantan penyerang MU itu dilaporkan akan melanjutkan karirnya di Brasil. Fabrizio Romano melaporkan bahwa Martial baru-baru ini mendapatkan tawaran untuk pindah ke klub Brasil. Flamengo dikabarkan meminta Martial untuk bergabung dengan tim mereka. Jika Martial jadi pindah ke Flamengo, maka ia akan menjadi mantan pemain MU kedua yang berkarir di Brasil di musim panas ini. Baru-baru ini mantan bek MU yakni Alex Telles memutuskan pindah ke Botafogo. Manchester United ditawar kesempatan kontrak gelandang Turki secara gratis. MU kembali mendapatkan kesempatan untuk bisa memperkuat lini tengah mereka setelah ditawari pemain agen bebas yakni Yusuf Yazici di tengah kekhawatiran atas performa Casemiro. Pemain asal Turki tersebut yang belum memiliki klub setelah kontraknya berakhir dengan Lille 3 bulan lalu, kini menjadi opsi potensial bagi Setan Merah untuk bisa memperdalam skuad mereka terutama di sektor gelandang. Yusuf sendiri bukanlah pemain tanpa pengalaman. Musim lalu dia tampil lebih dari 40 kali bersama Lille di Ligue 1 Prancis. Arsenal pertimbangkan datangkan Nico Williams tahun depan. Meskipun Arsenal telah menambah kekuatan di lini serang mereka dengan meminjam Raheem Sterling, namun mereka dikabarkan sedang menyusun rencana jangka panjang nantinya. Menurut laporan dari Give Me Sport, The Gunners secara serius mempertimbangkan langkah untuk bisa mendatangkan Nico Williams di tahun depan. Williams sendiri kabarnya tidak sepenuhnya menutup kemungkinan untuk pindah ke Emirates Stadium di masa mendatang. Williams diyakini memiliki klausul rilis dalam kontraknya senilai 50 juta pound sterling.